Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pena misteri, selamat datang di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah menarik dan misterius. Di sini, kita akan menjelajahi berbagai cerita yang mengangkat tema kehidupan, tantangan, dan hikmah yang bisa kita ambil dari setiap peristiwa. Kami mengajak kalian untuk menjadi bagian dari komunitas ini dengan cara subscribe channel ini. Mari bersama-sama kita berikhtiar untuk menambah wawasan dan menggali makna di balik setiap cerita. Jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten terbaru dari kami. Ikhlaskan niat kita untuk berbagi dan belajar. Semoga Allah senantiasa memberikan kita petunjuk dan keberkahan. Selamat menikmati. Pagi itu, Fadil terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Sudah beberapa hari ini ada yang terasa aneh di rumahnya, terutama sejak ayahnya, Pak Wiryawan, mulai jatuh sakit. Ayahnya adalah seorang pengusaha toko bangunan yang sukses, namun belakangan ini kesehatannya menurun drastis. Bukan sekadar fisik, tapi juga mentalnya tampak terganggu. Fadil yang selama ini jarang berada di rumah karena bekerja di luar kota, tiba-tiba diminta pulang oleh ibunya. "Ayahmu sakit keras. Ada yang tidak beres," kata ibunya lewat telepon. Suaranya bergetar. Ketika Fadil tiba di rumah, ia langsung merasa ada sesuatu yang salah. Suasana rumah mereka yang biasanya hangat kini berubah dingin. Tidak dingin dalam arti suhu, tetapi suasana itu menekan seperti kabut yang mengambang di udara, membawa beban yang tak kasat mata. Hari pertama setelah Fadil tiba, ayahnya terbaring lemah di kamar tidur utama. Pandangannya kosong, bibirnya terus-menerus komat-kamit, menggumamkan sesuatu yang tak bisa dimengerti oleh siapapun. "Ia sudah tak bisa tidur selama 3 malam, ucap ibunya dengan mata yang berkaca-kaca. Setiap kali tertidur, ia terbangun dengan teriakan. Fadil mendekat ke ranjang ayahnya. Ayahnya mengalihkan pandangan lemah ke arah Fadil, tetapi tatapan itu seperti melewati dirinya, seolah melihat sesuatu di belakangnya. Mereka datang," bisik Pak Wiryawan pelan, tangannya menggenggam erat lengan Fadil. "Mereka siapa?" "Ya," tanya Fadil, tetapi ayahnya tidak menjawab. Hanya matanya yang terus bergerak, gelisah dan ketakutan. Pada malam harinya, ketika Fadil duduk di ruang tamu sambil menjaga ayahnya, ia mendengar suara aneh dari kamar tidur. Suara ketukan samar, seperti seseorang mengetuk pintu dari dalam ruangan. Ketukan itu lambat dan berulang, membuat bulu kuduk Fadil berdiri. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja, tetapi suara itu terus berlanjut hingga larut malam. Keesokan paginya, ayahnya bercerita tentang mimpi buruk yang menghantuinya. Dalam mimpinya, ia berada di tokonya yang tampak tak terawat dan gelap. Dinding-dinding toko berlumuran kotoran dan darah, dan barang-barang yang biasa dijualnya tampak rusak atau terbalik. Di ujung lorong toko, ada sosok-sosok hitam yang tidak berbentuk, berdiri diam memandangi dirinya. Mereka tidak berbicara, tetapi Pak Wiryawan merasa teror dari kehadiran mereka begitu kuat, seolah-olah mereka menunggu sesuatu. "Toko itu bukan milikku lagi," ucap Pak Wiryawan dengan suara lirih saat sarapan pagi. "Ada yang mengambilnya dariku." Ibu Fadil tampak gelisah. Sudah seminggu lebih ia terus bermimpi tentang toko itu, seperti ada sesuatu di sana yang memanggilnya. Tetapi setiap kali ia ingin menjelaskan lebih lanjut, ia selalu terdiam. Fadil memutuskan untuk menemani ayahnya ke toko bangunan mereka hari itu. Ketika mereka sampai, Fadil merasa toko itu tampak normal seperti biasa, tetapi ekspresi ayahnya berubah drastis. Pak Wiryawan enggan turun dari mobil. "Ada yang mengintai di dalam," katanya dengan nada rendah.
Saat akhirnya mereka memasuki toko, Fadil mendapati beberapa pegawai ayahnya terlihat cemas. Mereka bercerita bahwa beberapa hari terakhir, sering terdengar suara-suara aneh saat toko tutup. Barang-barang jatuh sendiri dari rak tanpa sebab yang jelas. Salah seorang pegawai bahkan melihat bayangan bergerak di antara lorong, tetapi saat ia mengecek, tidak ada siapapun. Ayahnya berjalan mengitari toko, namun langkahnya semakin pelan. Ia berhenti di tengah lorong dan menatap rak yang penuh dengan semen dan besi-besi bangunan. Ini tempatnya, ucap ayahnya dengan suara serak. Tangannya gemetar dan wajahnya memucat. Aku harus pergi dari sini. Hari itu, Pak Wiryawan meminta Fadil untuk menutup tokonya lebih awal. Mereka pulang dengan suasana hati yang berat. Di hari ketiga, situasi di rumah semakin tidak terkendali. Suhu ruangan terasa dingin dan lembab, seakan-akan ada sesuatu yang tak kasat mata mengendap-endap di sekitar mereka. Ibu Fadil mulai mengalami mimpi buruk yang sama dengan ayahnya. Mimpi tentang toko bangunan yang runtuh, dengan sosok-sosok hitam yang menunggu di dalamnya. Ketika malam tiba, Fadil mendengar suara langkah kaki di luar kamarnya, seperti ada seseorang yang berjalan mondar-mandir di lorong. Ketika ia membuka pintu, lorong itu kosong. Ia merasa dadanya sesak, seperti ada sesuatu yang tidak kasat mata menyelimuti seluruh rumah mereka. Fadil semakin khawatir ketika mendapati pintu kamar ayahnya terbuka. Di dalam, ayahnya berdiri di jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak-gerak tanpa suara, dan tiba-tiba, ia membalikkan badan dan berteriak. Mereka di sini. Mereka datang menagih. Fadil bergegas memegang bahu ayahnya, tetapi Pak Wiryawan tampak seperti orang yang kehilangan akal. Tubuhnya gemetar hebat, dan matanya dipenuhi ketakutan yang dalam. Fadil tidak bisa tinggal diam. Pada hari keempat, ia bertanya langsung pada ayahnya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan suara pelan dan penuh rasa bersalah, Pak Wiryawan akhirnya bercerita. Bertahun-tahun yang lalu, saat awal memulai usaha, ia pernah meminta bantuan seorang dukun untuk melancarkan bisnisnya. Ia diberi jimat dan beberapa ritual yang harus dilakukan agar tokonya berkembang pesat. Awalnya, semua berjalan baik, usaha sukses, uang mengalir deras. Namun, beberapa bulan terakhir, ia mulai merasa bahwa sesuatu mengawasi dirinya. Dukun itu bilang, ada harga yang harus dibayar nanti, kata Pak Wiryawan dengan suara gemetar. Aku kira itu cuma omong kosong, tapi sekarang mereka datang menagih. Fadil tidak percaya dengan apa yang didengarnya, tapi melihat keadaan ayahnya, ia tak bisa menepis kemungkinan itu. Ia mencoba mencari bantuan, mulai dari dokter hingga spiritualis, tapi semuanya sia-sia. Keadaan ayahnya semakin memburuk. Fadil masih mengingat peristiwa mengerikan yang terjadi jauh sebelum ayahnya meninggal. Sebuah kejadian yang tak pernah bisa ia lupakan, peristiwa di mana kenyataan dan mimpi buruk menyatu menjadi satu, dan seolah-olah rumah mereka tidak lagi menjadi tempat aman, melainkan sarang kegelapan yang memakan jiwa mereka satu persatu. Waktu itu, Fadil masih berusia sekitar 18 tahun. Malam itu dingin, angin berhembus pelan dan langit dipenuhi bintang-bintang, namun suasana di rumah terasa tidak seperti biasanya. Ada sesuatu yang mengusik Fadil, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan, seperti suara halus yang memanggil dari balik pekarangan belakang. Dengan rasa penasaran yang tak terelakkan, Fadil mengintip dari jendela kamarnya, dan pemandangan di luar membuat darahnya membeku. Ayahnya, Pak Wiryawan, merangkak di halaman belakang. Ia tidak mengenakan pakaian apapun. Tubuh telanjangnya berlumur tanah dan keringat,
bergerak seperti seekor kambing yang sedang mencari makan. Setiap gefadilnya aneh dan tidak wajar. Tangannya meraup tanah dengan jari-jarinya yang gemetar. Mulutnya bergerak seolah-olah sedang mengunyah sesuatu yang tidak terlihat. Di dekat ayahnya, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Bayangan gelap berbentuk manusia, namun kepalanya menyerupai kambing dengan tanduk yang melengkung besar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam sambil memperhatikan ayah Fadil merangkak. Meski tidak ada suara, Fadil bisa merasakan bahwa sosok itu mengendalikan setiap gefadil ayahnya. Fadil merasa tubuhnya membeku. Ada sesuatu yang sangat jahat dalam adegan itu, seolah-olah ayahnya sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang tidak alami. Hatinya ingin berteriak, ingin menghentikan ayahnya, namun kakinya seperti terpaku ke lantai. Malam itu, Fadil tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dilihatnya. Ia berharap itu hanyalah mimpi buruk, sebuah bayangan dari pikirannya yang lelah. Namun, kenyataan menghantam lebih keras ketika adik perempuannya, Putri, tiba-tiba jatuh sakit. Putri yang awalnya ceria dan lincah mulai merosot kesehatannya dengan cepat. Awalnya, itu hanya demam ringan. Namun, dalam beberapa minggu, tubuhnya mulai melemah secara misterius. Dokter-dokter yang memeriksa Putri tidak menemukan penyebab pasti. Semua tes menunjukkan bahwa ia sehat, namun tubuhnya perlahan-lahan seolah disedot energinya setiap hari. Fadil tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam ketika ia mendekati kamar Putri, ia merasakan hawa dingin yang merambat dari pintu kamar adiknya. Dan pada malam-malam tertentu, ketika Putri tertidur lelap, Fadil bisa melihat dengan jelas makhluk-makhluk kecil yang menjijikkan keluar dari bayangan di sudut kamar. Mereka tampak seperti serangga, namun tubuh mereka lebih besar dari nyamuk biasa. Kulit mereka hitam legam, dengan mata merah yang berkilauan seperti api kecil di kegelapan. Ratusan makhluk kecil itu menjilati setiap inci tubuh Putri, seolah-olah mereka memakan dagingnya perlahan-lahan. Fadil berulang kali mencoba mengusir mereka, namun tangannya menembus makhluk-makhluk itu seolah-olah mereka bukan dari dunia ini. Putri mulai mengigau dalam tidurnya, menyebutkan nama-nama yang tidak dikenal, terkadang menangis tanpa henti, dan malam-malam terasa lebih panjang dari biasanya. Fadil menyadari bahwa makhluk-makhluk itu bukan sekadar ilusi. Mereka nyata, dan mereka sedang menggerogoti nyawa adiknya sedikit demi sedikit. Rasa takut semakin menumpuk di hati Fadil, terutama karena setiap malam jumlah makhluk itu tampak semakin banyak. Mereka bergerak seperti aliran sungai, menutupi tubuh Putri yang lemah, menjilati dan menggigit tanpa henti. Dan Putri, seolah-olah sadar akan kehadiran mereka, mulai merintih kesakitan, namun tidak pernah terbangun dari tidurnya. Setelah beberapa bulan, tubuh Putri semakin kurus dan pucat. Keluarga mencoba berbagai cara untuk menyembuhkannya, namun tidak ada yang berhasil. Fadil tahu bahwa penyakit ini bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan oleh sains. Ini adalah hasil dari sesuatu yang lebih gelap, lebih jahat, sebuah harga yang harus dibayar karena perjanjian kelam ayahnya. Malam itu, Putri meninggal dalam tidurnya. Wajahnya pucat, tubuhnya terlalu kurus untuk anak seumurannya. Namun, di saat-saat terakhirnya, Fadil melihat makhluk-makhluk kecil itu berhenti menjilati tubuh Putri. Mereka seolah puas dengan apa yang telah mereka ambil. Ayah Fadil tenggelam dalam rasa bersalah dan ketakutan yang mendalam. Ia tahu bahwa kematian Putri adalah akibat langsung dari perjanjiannya dengan kekuatan gaib yang tidak bisa dia kontrol. Dan Fadil, dengan hati yang hancur, tidak bisa menghilangkan bayangan makhluk-makhluk yang telah menggerogoti adiknya selama berbulan-bulan.
Teror itu mungkin telah berakhir untuk Putri, namun Fadil tahu bahwa mereka belum selesai. Mereka tidak hanya menagih nyawa ayahnya, tetapi seluruh keluarganya. Ayah Fadil semakin jarang berbicara dan sering tampak seperti kehilangan dirinya sendiri. Fadil teringat lagi malam ketika ia melihat ayahnya merangkak di halaman seperti kambing. Dia mulai berpikir bahwa peristiwa itu bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semuanya. Setiap kali Fadil mencoba menanyakan hal itu, ayahnya hanya terdiam. Wajahnya tampak penuh rasa bersalah dan ketakutan. Pada hari kelima, di siang hari Fadil menyempatkan diri untuk memasuki kamar ayahnya dan menyuapkan makan. Saat itulah tiba-tiba ayahnya bercerita. Aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kulakukan, Fadil, bisiknya. Aku meminjam uang dari mereka, dari bank gaib. Ia sudah mendengar tentang bank gaib dari cerita-cerita lama, tapi tidak pernah menyangka bahwa ayahnya terlibat dengan mereka. Aku butuh uang untuk bisnis, untuk ekspansi, lanjut Pak Wiryawan. Tidak ada bunga, tidak ada syarat yang memberatkan, atau setidaknya itulah yang kukira. Tapi aku tidak pernah mampu mengembalikan uang itu. Aku berharap bisnis ini akan tumbuh lebih besar. Dan sekarang mereka menagihnya, Fadil. Mereka datang untuk mengambil apa yang seharusnya kuberikan. Fadil menggigil mendengar pengakuan itu. Ayahnya telah menukar nyawanya, dan sekarang makhluk-makhluk gaib itu menagihnya dengan cara yang paling mengerikan. Bayangan yang kau lihat sosok berkepala kambing itu, dia datang untuk memastikan aku membayar hutangku, kata ayahnya dengan suara gemetar. Dan Putri adalah korban dari ketidaksabaranku. Keadaan ayahnya mencapai puncak. Di malam yang dingin dan suram, Fadil mendengar suara teriakan dari kamar ayahnya. Ia berlari masuk dan menemukan ayahnya terbaring dengan tubuh kaku, mulut terbuka lebar seolah berteriak untuk terakhir kalinya. Di dinding kamar, Fadil melihat tulisan yang tampak seperti goresan kuku. Tulisan itu berbunyi, "Hutangmu lunas." Bau busuk yang menyengat memenuhi kamar itu, membuat Fadil hampir muntah. Pak Wiryawan meninggal malam itu. Fadil tahu bahwa keluarganya telah terjebak dalam lingkaran kelam yang sulit diputus. Kematian ayahnya menutup satu bab dari penderitaan mereka, tetapi tidak ada yang tahu apakah ini benar-benar akhir atau hanya awal dari teror lain yang akan datang. Rumah mereka tetap dingin, dipenuhi dengan kenangan kelam dan bayangan yang terus menghantui. Sementara Fadil hanya bisa berharap bahwa mereka yang mengambil nyawa ayahnya akan merasa puas dan pergi. Beberapa minggu setelah kematian ayahnya, hidup Fadil dan keluarganya masih dibayangi oleh duka mendalam. Namun, cobaan yang mereka alami belum berakhir. Pada suatu malam yang sunyi, sebuah tragedi besar kembali mengguncang hidup mereka. Toko bangunan keluarga yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka terbakar hebat, melahap segala yang ada di dalamnya. Api menyala besar, membakar habis toko dan merenggut nyawa 3 orang karyawan yang sedang tidur di sana. Kejadian itu membuat Ibu Fadil mengambil keputusan besar. Mereka harus meninggalkan semua yang mengingatkan pada masa lalu yang kelam. Rumah tempat mereka tinggal, penuh kenangan tentang ayah dan adik Fadil, dijual. Mereka pindah ke kota lain, mencari hidup baru yang jauh dari kutukan gaib yang pernah menjerat keluarga mereka. Di kota baru itu, Fadil mendapatkan pekerjaan sederhana. Gajinya tak besar, namun cukup untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Setiap hari, Fadil bersyukur bahwa meskipun hidup mereka kini sederhana, mereka menjalani hidup yang lebih tenang, dengan rezeki yang berasal dari hasil kerja keras yang halal. Tapi, ada kalanya di malam hari, ketika Fadil terbangun di tengah kesunyian,
ia merasakan kehadiran bayangan dari masa lalu. Sesekali, ia memimpikan sosok hitam berkepala kambing yang pernah ia lihat mengikuti ayahnya bertahun-tahun lalu. Bayangan itu diam, hanya berdiri di sudut kamar, seakan mengingatkan bahwa meskipun mereka sudah pindah, masa lalu tak sepenuhnya bisa dihapus. Dalam kesunyian malam-malam itu, Fadhil merenungkan apa yang telah terjadi dalam hidupnya. Dari perjanjian gaib yang dibuat ayahnya hingga penderitaan panjang yang menimpa keluarganya. Ia teringat ketika masih kecil, pernah melihat ayahnya merangkak di halaman belakang rumah mereka, telanjang bulat, menirukan gefadil kambing. Di dekatnya, bayangan manusia berkepala kambing itu berdiri, seolah-olah mengawasi. Tak lama setelah kejadian aneh itu, adiknya jatuh sakit parah. Selama berbulan-bulan, Fadhil bisa melihat makhluk-makhluk kecil menjilati dan menggigiti tubuh adiknya setiap malam, hingga akhirnya adiknya meninggal. Meski kematian adiknya membawa duka mendalam, Fadhil tahu bahwa itu adalah cara menunda pembayaran hutang dari bank gaib yang ayahnya buat. Namun, waktu terus berjalan, dan hutang itu tetap harus dibayar. Di hari-hari terakhir ayahnya, Fadhil menyaksikan penderitaan yang luar biasa. Ayahnya digerogoti oleh rasa sakit yang tak kasat mata, dihantui oleh bayangan yang hanya Fadhil bisa lihat. Setiap malam, suara-suara aneh memenuhi rumah mereka, dan tubuh ayahnya semakin lemah, hingga akhirnya ajal menjemputnya. Setelah kematian ayahnya, Fadhil dan ibunya mencoba mengakhiri mimpi buruk itu dengan menjual semua harta benda mereka yang tersisa dan memulai hidup baru di kota lain. Mereka bersyukur atas rezeki yang mereka peroleh, meskipun tak sebanyak dulu. Yang terpenting bagi mereka adalah bahwa hidup mereka kini dijalani dengan cara yang benar, tanpa ada lagi bayangan kelam perjanjian gaib yang menjerat. Namun, dari semua yang terjadi, Fadhil memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya. Keputusan ayahnya untuk meminjam dari bank gaib, menunda pembayaran, dan akhirnya mengorbankan nyawa keluarganya, menunjukkan betapa berbahayanya terjebak dalam kesefadilan. Pelajaran paling penting yang Fadhil ambil dari semua itu adalah bahwa rezeki yang diperoleh dengan cara yang salah, cepat atau lambat, akan menghancurkan hidup. Pindah ke kota baru membawa harapan baru bagi Fadhil dan ibunya. Mereka bekerja keras, hidup sederhana, namun penuh rasa syukur. Bagi Fadhil, pelajaran terbesar dari hidupnya adalah bahwa rezeki yang sedikit, namun halal, lebih berharga daripada kemewahan yang diperoleh dari jalan yang penuh tipu daya. Pada akhirnya, kehidupan yang damai dan bersih adalah harta yang paling berharga. Meski bayang-bayang masa lalu masih sesekali menghantui, Fadhil bertekad untuk tidak lagi membiarkan dirinya atau keluarganya terjebak dalam kegelapan. Mereka telah belajar dari pengalaman pahit yang menimpa keluarga mereka, dan kini hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang jujur, meski itu berarti meninggalkan semua ambisi dan kesefadilan yang dulu pernah menghancurkan. Sahabat Pena Misteri, terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Semoga kisah yang kita bahas dapat memberikan inspirasi dan pelajaran berharga dalam hidup kita. Mari kita ingat untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan dan terus meningkatkan keimanan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian merasa konten ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam setiap langkah dan memberikan keberkahan dalam hidup kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan semoga kita selalu berada dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.